agraria disebutkan saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak, bukan ngambil tanah negara, saudara. Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Hari ini sudah membuat pergub, akan saya tanda tangani nanti sore, tentang larangan alih fungsi lahan perkebunan, lahan kehutanan, sumber mata air, daerah aliran sungai, kemudian area pesawahan, untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukannya. Jika ada yang melanggar, sanksi tegas kepada ya, tegas dong, dibongkar dong. Kalau berarti kan kalau melanggar tanpa IMB, kalau melanggar tanpa izin lokasi, dibongkar dong. Jangankan yang nanti akan dibangun, yang sudah dibangun pun hari ini, yang tanpa IMB, yang melanggar izin lokasi, saya akan bongkar. Masih ramai di media sosial ya Bapak Ibu. Akhirnya pihak Habib Rizik Syihab menyerahkan bangunannya dengan syarat yaitu harus mengganti semua kerugian ataupun yang telah dikeluarkan oleh Habib Rizik dan jamaahnya, yaitu untuk membangun pondok pesantren ya. Apakah pihak dari PTPN ataupun dari pihak pemerintahan Kang Deddy Mulyadi menyanggupi? Nanti kita lihat berita selanjutnya. Dan pihak Habib Rizik pun silakan katanya mau ngambil tanah ataupun bangunan yang telah didirikan, tapi ya itu tadi syaratnya ganti rugi uang umat ya, yang telah susah payah untuk membangun pondok pesantren dan majelis ya Habib Rizik. Seperti apa pernyataan dari Habib Rizik, dan menurut Bapak-bapak, ibu-ibu gimana tanggapannya? Apakah apa yang dikatakan Habib Rizik benar ketika kita sudah mengelola tanah negara dengan lebih dari 20 tahun itu akan menjadi hak milik kita, ataupun kita mempunyai sertifikat dari tanah tersebut? Silahkan komen ya Bapak Ibu. Oke, sebelum lanjut videonya mohon di like dan di subscribe dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Undang-undang agraria disebutkan saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak, bukan ngambil tanah negara, saudara. Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Hari ini sudah membuat pergub, akan saya tanda tangani nanti sore, tentang larangan alih fungsi lahan perkebunan, lahan kehutanan, sumber mata air, daerah aliran sungai, kemudian area pesawahan, untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukannya. Jika ada yang melanggar, sanksi tegas kepada ya, tegas dong, dibongkar dong. Kalau berarti kan kalau melanggar tanpa IMB, kalau melanggar tanpa izin lokasi, dibongkar dong. Jangankan yang nanti akan dibangun, yang sudah dibangun pun hari ini, yang tanpa IMB, yang melanggar izin lokasi, saya akan... Pesantren Markas Syariah FPI milik Habib Rizik Syihab mengaku sudah siap melepaskan lahan yang diminta PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 Gunung Mas di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hanya saja pihak FPI mengajukan syarat agar adanya ganti rugi uang yang telah dikeluarkan dalam pembelian lahan hingga pembangunan pesantren. Kuasa hukum FPI Aziz Yanwar memastikan pihaknya siap melepas lahan tersebut jika memang dibutuhkan negara, dengan catatan ganti rugi overgarap tanah dibayar. Aziz mengatakan uang ganti rugi itu nantinya akan digunakan pengurus untuk membangun pesantren Markas Syariah FPI di tempat lain.
Ia juga membantah anggapan bahwa Habib Rizik dan pengurus Yayasan Ponpes Agrokultural Markas Syariah mendirikan pesantren dengan cara merampas. Ia mengaku FPI telah membayar uang pada petani setempat. Polemik tanah Ponpes tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar di media sosial surat somasi yang diarahkan pada Ponpes Markas Syariah yang dipimpin Habib Rizik Syihab. Dalam surat somasi tersebut, pihak Ponpes diminta mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari, lantaran dianggap berdiri di tanah yang bukan miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya somasi dari PT PN 8 terkait lahan di Markas Syariah Megamendung, maka dapat kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut melalui video yang ramai sudah beredar, yang pada intinya adalah bahwa pihak Habib Rizik dan Markas Syariah membeli atau overgarap membeli dari penggarap atau overgarap, kemudian itu dibeli dari uang masyarakat, uang umat, uang saudara-saudara beliau, uang jamaah beliau juga, uang beliau juga gitu kan, dan diperuntukkan asetnya itu untuk umat, sehingga ada satu fakta lagi bahwa diduga mereka PTPN itu sudah tidak memanfaatkan HGU-nya itu selama lebih dari 30 tahun menurut beliau, sehingga para penggarap itu menggarap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun, berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara. Undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun, berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, sudah. Agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun, berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Hari ini sudah membuat pergub, akan saya tanda tangani nanti sore, tentang larangan alih fungsi lahan perkebunan, lahan kehutanan, sumber mata air, daerah aliran sungai, kemudian area pesawahan untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukannya. Jika ada yang melanggar, sanksi tegas kepada tegas dong, dibongkar dong. Kalau berarti kan kalau melanggar tanpa IMB, kalau melanggar tanpa izin lokasi, dibongkar dong. Jangankan yang nanti akan dibangun, yang sudah dibangun pun hari ini, yang tanpa IMB, yang melanggar izin lokasi. Dan Markas Syariah FPI milik Habib Rizik Syihab mengaku sudah siap melepaskan lahan yang diminta PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 8 Gunung Mas di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hanya saja pihak FPI mengajukan syarat agar adanya ganti rugi uang yang telah dikeluarkan dalam pembelian lahan hingga pembangunan pesantren. Kuasa hukum FPI Aziz Yanwar memastikan pihaknya siap melepas lahan tersebut jika memang dibutuhkan negara, dengan catatan ganti rugi overgarap tanah dibayar.
Aziz mengatakan uang ganti rugi itu nantinya akan digunakan pengurus untuk membangun pesantren markas syariah FPI di tempat lain. Ia juga membantah anggapan bahwa Habib Rizik dan pengurus Yayasan Ponpes Agrokultural Markas Syariah mendirikan pesantren dengan cara merampas. Ia mengaku FPI telah membayar uang pada petani setempat. Polemik tanah Ponpes tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar di media sosial surat somasi yang diarahkan pada Ponpes Markas Syariah yang dipimpin Habib Rizik Syihab. Dalam surat somasi tersebut, pihak Ponpes diminta mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari, lantaran dianggap berdiri di tanah yang bukan miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya somasi dari PT PN 8 terkait lahan di Markas Syariah Megamendung, maka dapat kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut melalui video yang ramai sudah beredar, yang pada intinya adalah bahwa pihak Habib Rizik dan Markas Syariah membeli atau overgarap ya, membeli dari penggarap atau overgarap, kemudian itu dibeli dari uang masyarakat, uang umat, uang saudara-saudara beliau, uang jamaah beliau juga, uang beliau juga gitu kan, dan diperuntukkan asetnya itu untuk umat, sehingga ada satu fakta lagi bahwa diduga mereka PT PN itu sudah tidak memanfaatkan HGU-nya itu selama lebih dari 30 tahun menurut beliau, sehingga para penggarap itu menggarap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Hamdan wa syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi pernyataan dari Habib Rizik Syihab kepada pihak ataupun kepada menerangkan kepada jamaahnya, yaitu tentang ketika kita mengelola ataupun ada tanah pemerintah ya yang mana tidak terurus ataupun terbengkalai, ketika kita sudah melebihi 30 tahun itu bisa dijadikan sertifikat ya. Jadi bisa dijadikan sertifikat untuk hak milik kepada kita kalau kitanya sudah membayar ya dulunya. Seperti itu ya Bapak Ibu yang dinyatakan oleh Habib Rizik Syihab. Dan tadi pun kuasa hukum beliau ya Bapak Aziz Yanwar yang menyatakan bahwa Habib Rizik Syihab diambil tanahnya, diambil semua bangunannya, dibongkar dengan syarat yaitu kembalikan semua dana umat ya. Kembalikan semua dana umat yang telah dibangun oleh beliau Habib Rizik dan para jamaah dan yang lainnya ya teman-teman. Apakah Kang Dede menyanggupi? Kita lihat video selanjutnya ya. Kita tunggu berita selanjutnya. Oke, itu dia video kali ini. Semoga yang menambah wawasan. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.